Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Nama aku Widi, dan kali ini aku akan membahas sebuah kasus misteri yang hingga saat ini belum terpecahkan. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita langsung aja ke ceritanya. Pada tahun 2005, seorang remaja cantik berusia 18 tahun dilaporkan menghilang dan tidak diketahui jejaknya di Aruba, Kepulauan Karibia. Natalie Ann Holloway lahir pada tahun 1986 di Mississippi. Dia merupakan anak pertama dari pasangan David Holloway dan Beth Holloway. Sejak kecil dia dibesarkan seorang diri oleh sang ibu. Orang tua Natalie mengalami perceraian ketika Natalie masih berumur 7 tahun. Natalie adalah seorang gadis yang cerdas. Dia selalu berkelakuan baik dan juga gemar membantu ibunya. Sejak kecil Natalie sudah diajarkan untuk pandai menjaga diri dan melakukan segala kebutuhannya secara mandiri. Dia juga membantu sang ibu dalam menjaga dan merawat adik laki-lakinya yang bernama Matthew. Ibunya yang merupakan seorang pekerja kantoran sering kali terpaksa meninggalkan Natalie dan adiknya di rumah. Mau tidak mau, ibunya harus bekerja keras semata-mata untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untunglah, Natalie merupakan seorang anak yang baik. Di usianya yang masih terbilang sangat muda, Natalie sudah terbiasa mengurus dirinya sendiri termasuk menjaga adiknya. Dia sudah pandai melakukan beberapa pekerjaan rumah yang sering diajarkan oleh sang ibu. Tentunya semua itu Natalie lakukan dengan tulus. Pada awal tahun 2000, sang ibu Beth bertemu dengan seorang pria mapan yang bernama George. George merupakan seorang pengusaha dari Alabama yang cukup sukses. Keduanya saling jatuh cinta hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Natalie tentunya ikut senang atas pernikahan sang ibu. George juga merupakan ayah sambung yang baik bagi Natalie dan juga adiknya. Mereka semua akhirnya pindah ke Mountain Brook, Alabama, dan di sana kemudian Natalie menempuh pendidikannya di Mountain Brook High School. Keluarga mereka kini selalu diisi dengan kebahagiaan. Ayah sambung Natalie benar-benar orang yang baik yang mau menerima Natalie dan adiknya dengan hati yang tulus. Di sekolah, Natalie juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya kelas menari. Dia dikenal sebagai anak yang ceria dan juga berprestasi. Karena kepribadiannya yang baik, Natalie juga memiliki banyak sahabat. Sekarang hidup Natalie benar-benar berubah. Dia akhirnya bisa menikmati kehidupan masa muda pada umumnya yang sempat tidak dia rasakan. Natalie Holloway lulus dari pendidikan menengahnya di Mountain Brook High School pada tahun 2005. Dia lulus dengan nilai yang sangat baik. Kedua orang tua Natalie turut berbahagia, terutama sang ibu. Dia tidak menyangka bahwa gadis kecilnya yang lugu kini sudah beranjak menjadi seorang remaja yang cantik. Bahkan, Natalie sudah memilih untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas impiannya. Dia dijadwalkan untuk menempuh pendidikan di Universitas Alabama dengan beasiswa penuh. Akan tetapi, belum sempat Natalie merasakan masa kuliahnya, nasib gadis itu berkata lain. Pada tanggal 26 Mei 2005, Natalie dan juga teman-temannya melakukan sebuah perjalanan wisata ke Aruba, Kepulauan Karibia demi merayakan kelulusan mereka. Mereka berencana untuk bepergian selama 5 hari dengan ditemani oleh beberapa orang pendamping. Selama di Aruba, Natalie dan teman-temannya banyak menghabiskan waktu liburan mereka dengan bersenang-senang. Hari demi hari mereka lalui dengan penuh kegembiraan. Liburan kali ini begitu mengesankan bagi mereka, hingga tanpa terasa, mereka telah menghabiskan liburan itu selama 4 hari di sana. Dan sehari sebelum kepulangan Natalie ke rumahnya di Alabama, beberapa temannya mengajak Natalie untuk pergi ke sebuah klub untuk sekedar menghabiskan malam sebelum mereka pulang. Awalnya Natalie menolak
Tapi karena teman-temannya memaksa dan Natalie juga merasa tidak ingin terlihat cupu, maka ia pun menyanggupinya. Pada Senin malam tanggal 30 Mei, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke salah satu klub, yaitu Carlos and Charlie. Natalie dan juga teman-temannya lalu bersenang-senang sambil minum-minum dan menikmati alunan musik yang meriah. Mereka benar-benar melebur dalam gemerlapnya suasana kala itu. Natalie juga tidak menghiraukan pesan dari ibunya agar tidak pulang terlalu larut malam. Hingga pada pukul 1.30 dini hari, Natalie kemudian mengajak teman-temannya untuk kembali ke hotel tempat mereka menginap. Dia ingin segera menyudahi pestanya itu. Namun teman-teman Natalie merasa belum cukup puas berada di sana sehingga menolak ajakannya. Natalie lalu memutuskan untuk kembali ke hotelnya seorang diri. Dan tak lama berselang, seorang pemuda yang bernama Joran van der Sloot menghampiri Natalie dan mengajaknya berkenalan. Pemuda itu masih berusia 17 tahun dan merupakan seorang mahasiswa dari Belanda. Natalie dan Joran van der Sloot kemudian berbincang-bincang dengan akrab. Natalie yang berencana untuk segera kembali ke tempatnya menginap lalu memberitahukan akan hal itu kepada Joran. Joran pun menawarkan kepada Natalie untuk mengantarkannya. Dan Natalie menerima tawaran baik itu. Ternyata di sana Joran van der Sloot tidaklah sendiri. Dia kemudian mengenalkan Natalie pada dua orang teman laki-lakinya yang merupakan adik kakak bernama Satis Kalpoe 18 tahun dan Deepak Kalpoe 21 tahun. Mereka bertiga kemudian mengantarkan Natalie menggunakan mobil milik Deepak Kalpoe. Dan di keesokan harinya, tibalah saatnya bagi rombongan siswa dari Mountain Brook High School untuk segera pulang. Akan tetapi, terjadilah sebuah kejanggalan, yaitu Natalie Holloway tidak terlihat. Salah satu dari mereka kemudian mengecek ke kamar Natalie, namun gadis itu tidak ada di sana. Awalnya teman-teman Natalie mengira kalau Natalie pulang lebih dulu, tapi hal itu tidaklah mungkin. Karena ditemukan koper beserta paspor Natalie masih tersusun rapi di kamarnya. Lalu mereka semua bertanya-tanya, kemana perginya Natalie? Mereka mencoba menghubungi handphone Natalie, akan tetapi handphone itu tidak aktif. Akhirnya salah seorang pendamping dari mereka melaporkan hilangnya Natalie kepada polisi. Dan sembari menunggu, teman-teman Natalie lalu mencari gadis itu ke sekitaran hotel tempat mereka menginap. Orang tua Natalie yang mendengar kabar atas hilangnya anak mereka langsung saat itu juga terbang menuju Aruba. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya polisi pun tiba. Polisi kemudian meminta keterangan dari teman-teman Natalie satu persatu, dan mereka bilang bahwa malam itu mereka terakhir kali melihat Natalie di sebuah klub di Carlos and Charlie. Tapi malam itu, Natalie meminta izin untuk kembali ke hotel lebih dulu, yaitu pada jam 1.30 dini hari. Mendengar keterangan itu, polisi setempat langsung meminta pihak hotel agar menunjukkan rekaman CCTV pada jam-jam tersebut. Akan tetapi, Natalie sama sekali tidak terlihat kembali ke hotel. Orang tua dan teman-teman Natalie seketika langsung khawatir, di mana Natalie dan dengan siapa saat ini dia berada. Polisi lalu menuju ke Carlos and Charlie Club, tempat di mana terakhir kali mereka bersenang-senang. Namun sayang, CCTV di klub tersebut pada malam itu sedang tidak berfungsi. Petugas tidak kehabisan akal. Mereka lalu menanyai satu persatu pegawai klub malam tersebut dan meminta beberapa orang untuk bersaksi. Untunglah ada salah seorang saksi yang mengatakan bahwa malam itu ia melihat 3 pemuda beserta seorang gadis memasuki sebuah mobil, yang mana ciri-ciri dari gadis tersebut mirip dengan Natalie. Dan yang lebih menguntungkan lagi, saksi tersebut juga mengenali salah seorang dari ketiga pria itu yang diketahui bernama Joran van der Sloot. Kini, kasus hilangnya Natalie Holloway sudah menemukan titik terang. Akan tetapi, apakah kemudian Natalie bisa ditemukan? Jawabannya, tidak. Berdasarkan informasi dari saksi yang identitasnya tak ingin diketahui itu, polisi kemudian menangkap Joran van der Sloot untuk dimintai keterangan.
Awalnya, Joran mengelak dan mengaku sama sekali tidak ada kaitannya dengan hilangnya Natalie. Dia juga seringkali memberikan kesaksian yang berubah-ubah. Dan setelah berjam-jam polisi melakukan interogasi yang cukup alot, Joran kemudian mau buka suara. Dia mengaku bahwa malam itu dirinya memang berkenalan dengan seorang gadis bernama Natalie di sana. Dan menurut kesaksiannya, selepas dari klub tersebut, dia mengajak gadis itu jalan-jalan di sekitar pantai Arashi, yaitu di daerah kawasan Mercusuar, California. Dia juga memberikan keterangan bahwa Natalie lah yang meminta untuk pergi ke pantai itu. Dan karena malam itu Natalie sedang mabuk berat, Joran lalu meninggalkan Natalie seorang diri di sana. Ibu Natalie yang saat itu juga berada di kantor polisi langsung murka. Bagaimana bisa kamu meninggalkan gadis muda seorang diri di pantai dalam keadaan mabuk? Emosi ibu Natalie sudah tidak terbendung. Polisi kemudian mengerahkan puluhan personil untuk menyisir kawasan pantai Arashi guna mencari keberadaan Natalie. Akan tetapi pencarian tersebut belum membuahkan hasil. Natalie Holloway tetap tidak ditemukan. Sementara itu, Joran van der Sloot belum bisa ditetapkan sebagai tersangka karena kurangnya bukti-bukti. Dia kemudian dibebaskan secara bersyarat. Demi memaksimalkan pencarian, polisi kali ini dibantu oleh personil Angkatan Udara dengan mengerahkan pesawat F-16 yang juga dilengkapi dengan sensor infrared dan fitur-fitur canggih lainnya. Namun lagi-lagi, hasilnya nihil. Beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus ini juga tak luput dari interogasi polisi, termasuk Kalpoe bersaudara. Namun dari kesaksian beberapa orang tersebut tetap mengarah kepada suspek utama yaitu Joran van der Sloot. Dan lagi-lagi, bukti-bukti itu sama sekali belumlah cukup. Kasus hilangnya Natalie Holloway seperti menemukan jalan buntu. Tak ada satupun jejak atau barang bukti yang ditemukan di sana. Kasus ini pun akhirnya tercium oleh berbagai media. Hingga 1 bulan berlalu setelah kasus hilangnya Natalie, keluarga Holloway kemudian menawarkan uang sebesar 100.000 US dollar atau setara dengan 1,5 miliar rupiah sebagai hadiah bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi akurat tentang di mana keberadaan Natalie. Segala upaya terus dilakukan oleh orang tua Natalie, terutama sang ibu Beth. Sampai-sampai Beth harus menetap di Aruba selama berbulan-bulan demi mencari Natalie, sang anak. Kasus hilangnya Natalie belum bisa terpecahkan hingga beberapa bulan berlalu. Bukti-bukti yang mengarah kepada kekerasan ataupun pelecehan seksual terus dikumpulkan. Polisi juga mengintai gerak-gerik Joran van der Sloot dan alat komunikasinya pun juga ikut disadap. Ibu Natalie dan orang-orang yang turut mengikuti kasus ini akhirnya mengkritik kinerja polisi karena kurangnya kemajuan dalam perkembangan kasus Natalie. Beth juga sangat kecewa karena dalam kasus ini tidak satu orang pun yang ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka. Bahkan dalam sebuah wawancara, Beth mengatakan Joran van der Sloot dan juga Kalpoe bersaudara sebenarnya mengetahui lebih banyak tentang hilangnya Natalie daripada yang mereka katakan selama menjalani interogasi. Kini sang ibu hanya bisa pasrah, namun tetap berharap agar anak gadisnya itu bisa kembali padanya. Selama kasus ini bergulir, banyak spekulasi yang beredar bahwa salah satu hal yang membuat kasus ini tak kunjung terkuak adalah dikarenakan suspek utamanya merupakan anak dari seorang yang sangat berpengaruh di pulau tersebut, dan diduga banyaknya pihak yang terkesan menutup-nutupi kasus ini. Tak bisa dibayangkan betapa terpukulnya keluarga Natalie. Impiannya untuk menjadi wanita sukses kini ikut lenyap bersama kasusnya yang penuh dengan misteri. Salah satu teori yang cukup menyita perhatian adalah dinyatakan bahwa kemungkinan Natalie telah diculik oleh sekelompok kartel narkoba yang cukup berkuasa di sana, lalu kemudian dipekerjakan sebagai budak pemuas nafsu. Kasus ini tetap tak terpecahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Sang ibu menjadi depresi berat hingga mengakibatkan ia bercerai dengan suaminya dari pernikahannya yang kedua. Hingga pada akhirnya
yakni di tahun 2012, ayah kandung Natalie yaitu David Holloway mengajukan permohonan agar kasus anaknya itu ditutup. Dia beralasan bahwa sudah tidak ada lagi harapan bagi Natalie untuk bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Beth tentunya sangat mengutuk keputusan dari mantan suaminya itu. Bagi Beth, selama jasad Natalie belum ditemukan, masih ada harapan untuk anak gadisnya itu bisa kembali. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah masih ada kemungkinan bagi Natalie untuk bisa ditemukan dalam keadaan selamat? Atau jangan-jangan gadis cantik itu sudah menjadi korban dari kekejaman orang-orang yang tak bertanggung jawab? Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik video ini. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, tinggal subscribe aja. Nama aku Widi. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.